Kluivert die scoort, het is 1-1. Wat een plaatje van Patrick Kluivert. Kluivert. Niet Mane. Er komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi sepak bola Timnas Indonesia. Oke guys, kabar terbaru tentang panasnya kursi pelatih Timnas Indonesia. Akhirnya PSSI melalui laman Instagram resminya mengabarkan bahwa Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Pria asal Belanda ini menggantikan pelatih Sintayong untuk menduduki kursi pelatih Timnas Indonesia. Jadi untuk 2 tahun ke depan Patrick Kluivert ini akan menjadi juru taktik Timnas Indonesia dan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Ya, kita lihat saja guys tentang Patrick Kluivert ini. Karena Patrick Kluivert ini tidak sendiri, dia akan dibantu 2 asistennya langsung dari negeri kincir angin Belanda. Ini yang digadang-gadang oleh para pengamat bahwa asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Nah, 2 asisten ini yang rupanya cukup moncer di belantika sepak bola Liga Belanda guys. Karena memang Alex Pastoor namanya sudah cukup terkenal. Dia menjadi juru taktik di salah satu klub Belanda yaitu FC Twente, yang membawa FC Twente meraih peringkat di Eredivisie guys. Tentunya ini kabar baik karena PSSI tidak hanya mengambil Patrick Kluivert tetapi juga 2 asistennya ini yang akan membantu Patrick nanti dalam mengemban tugas menukangi Timnas Indonesia. Tak lupa pula ada 2 asisten pelatih nanti yang dari Indonesia guys. Ya, sekalian mungkin bisa transformasi ilmu pengetahuan tentang sepak bola dan kepelatihan lah tentunya ya guys. Memang secara kepelatihan atau CV kepelatihan Patrick Kluivert ini kurang mentereng dibandingkan dengan kepala pelatih Sintayong. Tetapi mungkin federasi, ketua federasi kita Bapak Ketum Erick Thohir mungkin mempunyai perhitungan tersendiri. Ya, karena Patrick Kluivert ini menjadi magnet tentunya bagi para pemain-pemain kita yang memang kebanyakan berasal dari Belanda guys. Ya, mungkin dengan datangnya Patrick Kluivert ini memberikan arah baru, semangat baru tentunya bagi para pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia di Belanda untuk bisa bergabung guys. Karena memang diakui kita kekurangan striker tentunya. Striker dan pemain tengah. Kalau pemain belakang ya cukup melimpah lah ya. Tetapi untuk striker dan pemain tengah kita sangat minim. Makanya kita selalu kekurangan untuk mencetak gol. Sedangkan mungkin ini menurut saya pribadi dan ada beberapa yang lain yang mengatakan bahwa kepala pelatih Sintayong waktu itu memang taktiknya itu selalu bermain di belakang, menumpuk pemain di belakang atau bisa dibilang parkir bus lah guys. Ya, ini yang membuat kita kurang bisa mendapatkan gol di laga-laga sebelumnya. Ada cerita memang tentang Marcelino yang waktu itu membobol gawang Saudi Arabia itu di luar perintah dan strategi oleh kepala pelatih Sintayong guys. Ternyata memang desas-desus yang selama ini berkembang waktu Timnas Indonesia akan menjamu Saudi Arabia,
para pemain itu berkumpul tanpa pelatih. Mungkin mereka memantangkan strategi mereka guys. Karena kalau memakai strategi pelatih, kita kurang mendobrak tentunya. Makanya mereka bersepakat mungkin untuk bisa menghasilkan gol melawan Saudi Arabia. Dan alhamdulillah kita bisa menyarangkan 2 gol ke gawang Saudi. Mungkin benar ada keretakan di dalam timnas Indonesia yang sepertinya baru terungkap akhir-akhir ini. Seperti waktu laga melawan Cina, bisa dibilang ada perpecahan di ruang ganti yang mengakibatkan tidak sinkronnya permainan Indonesia waktu itu dan kita harus kalah 2-1 dari Cina. Mudah-mudahan guys, dengan Patrick Kluivert ini timnas Indonesia lebih baik lagi ya. Karena memang banyak sekali rumor-rumor yang beredar di luar, walaupun toh itu benar, memang jejak-jejak hitam, kesalahan-kesalahan orang pasti selalu adalah di masa lalunya. Tidak hanya Patrick Kluivert, kita semua pasti mempunyai masa lalu yang kurang bagus, ataupun apapun itu. Ya setidaknya menurut salah satu exco PSSI, Bapak Arya Sinulinga mengatakan, oke lah kita bersatu, kita lihat aja dulu nanti, kita percaya dulu sama PSSI. Nggak mungkin lah PSSI mau menghancurkan mimpi-mimpi kita ke Piala Dunia 2026. Memang target kita menurut Bapak Arya Sinulinga itu tidak ada target PSSI untuk masuk Piala Dunia 2026. Yang ada itu 2030 guys. Tetapi ini kan ada momen yang momen emas lah. Sayang sekali untuk tidak dimanfaatkan. Makanya PSSI dengan stakeholder yang ada sudah berbicara, sudah merapatkan tentunya untuk mengambil keputusan mengganti kepala pelatih Sintayong guys. Ya kita lihat saja nanti di bulan Maret ya guys, gimana kerja Patrick Kluivert ini bersama Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Mudah-mudahan ini akan mengubah strategi kita bermain sepak bola. Karena memang Patrick ini adalah magnet bagi para pemain-pemain muda yang ingin bergabung tentunya. Bahkan digadang-gadang bakal ada 6 pemain yang bakal bergabung dengan skuad Garuda di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Luar biasa, kita tunggu tentunya kinerja dari pemain yang sudah malang melintang di Eropa, Patrick Kluivert. Memang secara kepelatihan, CV pelatihnya itu kurang mentereng dibanding Sintayong ya guys. Dan terakhir, Patrick Kluivert ini melatih salah satu klub di Liga Turki. Lalu setelah itu dia nganggur selama 1,5 tahun dan akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia untuk menukangi Garuda 2 tahun ke depan. Tentunya sudah dipikirkan, dimatangkan oleh Bapak Ketum dan Federasi ketika di salah satu wawancara dengan TV nasional bahwa ini adalah momen kesempatan emas kita untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 guys. Bahkan Bapak Ketum bilang kalau ini tidak berhasil, saya disuruh mundur, saya akan mundur guys. Wah ini pastinya tambah lemes kita mendengar Bapak Ketum berbicara seperti itu ya guys. Tetapi inilah sepak bola, keputusan sudah diambil, kita sebagai supporter timnas hanya bisa bersuara dan mendoakan tentunya yang terbaik untuk Garuda lah. Dengan waktu yang hanya 2,5 bulan dari sekarang, timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Mudah-mudahan di Australia nanti para pemain-pemain abroad kita bisa bermain maksimal dan meraih minimal 1 poin untuk kita bisa bawa pulang ke Indonesia. Karena timnas Australia sendiri, anak asuh dari Tony Popovic ini, bintang-bintangnya sedang ada yang cedera guys, yaitu Suta dan salah satu bintang lagi. Ini kesempatan buat Indonesia buat bisa meraih 3 poin tentunya, walaupun itu cukup berat, tetapi dimaksimalkan untuk bisa meraih 3 poin, minimal 1 poin yang akan kita bawa pulang ke Indonesia nanti pada tanggal 25 Maret sebagai bekal melawan Bahrain guys. Karena tanggal 20-nya kita melawan Australia di Sydney Stadium, langsung tanggal 25-nya kita menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini adalah 2 laga yang krusial tentunya. Kita tidak boleh lengah. Dan ini tugas berat bagi pelatih baru yang menggantikan Sintayong, yaitu Patrick Kluivert. Dengan segala
pengalamannya tentunya. Dia pemain Barcelona yang oke. Dia juga legenda sepak bola Belanda yang kita tahu nanti bakal memberi warna baru tentunya bagi persepak bolaan Indonesia. Mungkin cara bermain timnas nanti akan seperti total football lah, atau seperti tiki taka, umpan 1-2, ketika pemain mendapat umpan langsung dia mencari ruang untuk menerima umpan kembali. Seperti itu mungkin gambaran saya pribadi ya guys. Tapi tentunya kita apresiasi, kita dukung timnas Indonesia agar bisa menjaga asa meraih 1 tiket ke Piala Dunia. Kita tidak boleh pesimis ya guys, kita harus optimis. Pasti langkah-langkah ini yang diambil Bapak Ketum dan Federasi sudah diperhitungkan secara matang. Kita tinggal melihat hasilnya nanti. Tentunya kabar gembira bagi para pemain abroad kita yang berasal dari Belanda. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat penghalang tentunya seperti komunikasi dan lain sebagainya, karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa Eropa dan Belanda mestinya ya guys. Beda dengan kepala pelatih kita Sintayong, harus pakai penerjemah. Ketika memberikan instruksi langsung di lapangan dalam pertandingan itu sangat berbeda tentunya. Komunikasi yang diberikan kepala pelatih Sintayong lewat penerjemah beda dengan yang langsung deliver, memberikan instruksi kepada pemain yang sepaham dengan bahasa ya guys. Dan melawan Bahrain nanti tentunya bakal seru. Semua tim-tim yang ada di grup C ini pastinya sangat ketat untuk meraih 1 tiket ke Piala Dunia. Karena sudah dipastikan Jepang sudah lolos, dan tim-tim yang berada di grup C ini antara ranking sementara grup C ranking 2 sampai ranking 6 itu adalah nilainya berimbang guys. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendampingi Jepang lewat runner up. Jadi kesempatan ini tidak akan disia-siakan tentunya oleh Bapak Ketum kita dan Federasi untuk memberikan yang terbaik. Karena ini adalah momen yang terbaik bagi kita untuk melaju ke Piala Dunia guys. Walaupun sebenarnya target kita itu Piala Dunianya itu yang 2030 atau 2034. Tetapi kalau sekarang ada momen bagus ini, kenapa nggak kita sikat sekalian? Kan begitu guys. Bahkan di grup C ini, kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026, sudah ada beberapa pelatih yang diganti guys. Seperti Roberto Mancini sudah diganti dari Arab Saudi. Lalu pelatih Australia juga sudah diganti. Dan kita terakhir mengganti kepala pelatih kita Sintayong pada awal tahun ini. Tentunya ini bakal menjadi perebutan yang super ketat untuk meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2026 nanti guys. Ya minimal jika kita tidak bisa mendampingi Jepang jadi runner up, kita bisa meraih tiket di posisi 3 dan 4 untuk masuk ke putaran keempat dan meraih tiket yang tersisa untuk ke Piala Dunia nanti di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tentunya menurut Bapak Ketum Erick Thohir berbicara waktu itu di depan media, janganlah menilai buku dari covernya saja guys. Ya, karena isinya juga harus kita baca penuh, jangan menilai hanya covernya saja. Tentunya ini kata-kata yang sangat bijak yang diutarakan oleh Bapak Ketum kepada kita semua untuk memberikan kesempatan lah kepada Patrick Kluivert ini dan ofisial tentunya seperti asisten pelatihnya ini yang memang yang sangat moncer, dan baru kita tahu baru-baru ini bahwa asisten ini adalah asisten yang moncer di Eredivisie guys, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Semoga Patrick Kluivert dan 2 asistennya serta 2 asisten dari Indonesia bisa bekerja dengan baik, tentunya membawa Garuda dan menarik untuk menjadi magnet bagi para pemain-pemain darah keturunan Indonesia yang ada di Belanda bisa merapat dan bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Karena ini keuntungan ya guys. Ketika para pemain-pemain yang berdarah Indonesia ini bergabung, setidaknya bisa membackup starter line up kita guys. Ketika ada yang cedera atau tidak bisa dimainkan, lah
pembackupnya ini minimal seimbang lah, setara. Jadi kita tidak terlalu jomplang guys. Itu perkiraan saya pribadi tentunya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya guys, karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Semoga sedikit informasi dari saya bisa mencerahkan untuk teman-teman sekalian dan bisa memberi manfaat bagi rekan-rekan semua. Dengan penuh keterbatasan ini saya minta maaf jika ada kekurangan tentunya, karena memang di sini saya masih belajar. Terima kasih bagi para penonton yang sudah mensubscribe channel ini, yang mendukung channel ini hingga berada di titik ini dan terus setia dengan informasi-informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan. Wie wacht jij? Waarom Zeedorf? Hij is gewoon de beste speler. Beste geveld. Die keeper. Vijf minuten gespeeld, meteen een doelpunt, hè? Nee, gisteren was het pittig, want ik ging even door mijn knieën. Iedereen weet ook dat ik vorige maand overheen ben. Dus ik had even wat last, maar ik kan het niet laten om naar binnen komen. En als je komt, dan moet je een knootje maken. Dit keer geen puntertje, maar binnenkant. Binnenkantje ook goed. Geniet van je dag. Jo, dankjewel. Hansaat, laat hem even zien. Ja, geweldig. Ben je blij mee? Ja, tuurlijk man. Het is echt een leuk event, toch? Wat Ja, gezellig. dat is top. Ja, echt. En viel het nog een beetje mee met de spieren, ging nog heen? Jawel. Maar moet je kijken wat voor voetbal is, hè? Waar je mee speelt. Dus Ook daarvan genoten. ja, echt genoten. Nou, laat me nog één keer zien. Top, thanks. Yes! Die reddingen willen nog wel aardig lukken vandaag. De tweede helft gelukkig wel, ja. Is dat die jas belangrijk, man? Ja, de eerste helft dacht ik kreeg helemaal geen bal op doel.